Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali ya untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold ini sendiri ya. Kemudian kalau kita lihat untuk XAUUSD ya, untuk trading session di hari Jumat ini itu sudah berada di level harga 2045.5 gitu teman-teman gitu. Jadi memang karena kemarin dia sudah breakout ya dari level harga 2033 dan juga 2041 ya, di sini kalau kita perhatikan maka dia bisa lanjut ya naik sampai 2000, kurang lebih kemarin itu di 2050-an ya naik-naiknya gitu. Nah ini juga kalau kita lihat juga pembahasan video kita di sesi kemarin ya, dia sudah berada di gray zone ya, walaupun dia berada di 36 tapi posisinya itu dia ada di level harga ya 2033 ya ke atas gitu, atau berada di atas trendline channeling downtrendnya dia gitu. Dia, dengan kata lain, dia sudah breakout gitu teman-teman. Nah untuk yang daily juga kalau kita perhatikan di sini ya, untuk daily juga berhasil close di atas 2040 ya, atau lebih tepatnya closing di 2044 ya. Nah ini kalau kita lihat memang masih ada potensi ya untuk gold ini melanjutkan jalur bullishnya dia gitu. Kenapa? Karena dia sudah break ya atau keluar ya dari zona channeling downtrendnya dia gitu teman-teman untuk bagian sini. Nah bullishnya itu sampai mana? Kalau kita lihat ini ya dari chart yang ada untuk gold itu sendiri, itu bisa kurang lebih ke level harga 2053 kembali ya sampai 2057 gitu teman-teman. Ini yang terdekatnya gitu. Kalau untuk yang kejauhnya itu saya mau lihat lagi, itu nanti kurang lebih di 2061 ya atau 2062 sampai 2065 kembali gitu teman-teman. Nah ini untuk zona yang kedua ya, ini zona yang kedua gitu. Jadi ada dua zona yang harus kita perhatikan ya. Dan juga satu lagi, ini height yang kemarin ya, height yang kemarin itu kan ada kurang lebih di 2050 ya, 2050 2048 ya. Ini juga perlu kita perhatikan nih gitu. Ini perlu kita perhatikan ya. Kenapa? Karena ini adalah current height-nya dia ya untuk hari kemarin gitu ya, yesterday height-nya dia. Nah kalau dia bisa ngebreak ya dari current height-nya dia, ini akan jadi potensi dia baru akan melanjutkan kenaikan ya sampai 53 57 lalu 61 sampai 65 kembali gitu teman-teman untuk kenaikan tertingginya gitu. Tapi kalau misalkan dia belum bisa ya ngebreak dari current height-nya dia yang kemarin ya di 2050 2048, berarti ada potensi ini jadi double top ya, double top untuk confirm dia turun kembali begitu dia bisa break dari current low dia yang ada di sini, yaitu kurang lebih di level harga 2043 gitu. Begitu dia confirm break 43 ke bawah ya, berarti dia akan masuk kembali ya ke zona 40 ya sampai 36 di sini ya. Nanti di sini dia baru melihat nih apakah dia mau lanjut naik atau enggak gitu di area sini ya, di area channeling downtrendnya dia dengan penurunan terendah itu bisa ke 2033 2032 sampai 2031an gitu teman-teman. Oke, itu untuk skenario double top gitu. Kalau skenario buy ya memang masih lebih diutamakan untuk hari ini karena dia sudah break dari current channeling downtrendnya dia gitu, dengan target tadi di 2061 sampai 2065. Nah ini kalau kita lihat di area 4 jam ya, kemarin kan dia juga open di area pivot di atas pivot level ya. Nah pivot level dia open, ini. Nah ini untuk pivot levelnya dia nggak close di bawah pivot level untuk 4 hoursnya gitu. Jadi memang masih berada di area pivot level. Untuk hari ini pun dia masih open di atas pivot level juga nih gitu. Pivot levelnya itu pas di area 2041 gitu, 2041 dan juga 2040an untuk area pivot levelnya teman-teman. Nah ini kalau kita perhatikan selama di atas pivot level lagi ya, dia ada potensi untuk menguji kembali level yang lebih tinggi, makanya tadi gitu. Itu berarti di 2053 kalau dari R1, terus R2 nya itu di 2063 dan R3 nya itu ada di 2076 kembali gitu. Oke, itu untuk pivot. Berarti di 2040 ya, di bawah sini yang saya tadi bilang itu dia ada potensi
untuk turun kembali untuk retest ke 2036 sampai 2032 kembali gitu. Itu untuk yang terdekatnya gitu ya teman-teman ya. 36, 33 sampai 31 gitu. Ya itu untuk yang terdekat. Kalau yang memang mau jauhnya lagi, dia bisa balik ke 2020 dengan catatan dia berhasil break kembali ya di bawah level 2030-nya gitu. Oke. Oke, kemudian untuk DXY ya, DXY ini memang cukup luar biasa ya pergerakannya. Lagi-lagi another rejection dari level 103.7 sampai 103.6 gitu ya. Kalau kita perhatikan nih, kemarin itu DXY sempat turun ya dari sini ya 104.2 turun ke 103.7 gitu teman-teman. Lalu kalau kita lihat lagi langsung setelah itu ya, dia mengalami kenaikan dari 103.7 ke 104.150 gitu. Ini kenaikannya kurang lebih adalah 50 pip gitu kenaikannya. Ini another rejection gitu. Ini kenapa? Kalau kita lihat dari hasil newsnya ya, ini untuk yang kemarin itu memang untuk yang course PCI ini sesuai gitu dengan DXY gitu. Dimana kalau kita lihat previousnya 2,9 ya, ini untuk yang IOI ini ya forecastnya itu adalah sekitar 2,8 dan juga ini aktualnya 2,8 gitu. Lalu kalau kita lihat lagi untuk previousnya yang MOM nya ini dari 0,1 itu sesuai ya, naik ke 0,4 gitu persen. Nah ini kalau ini saja plus claim, memang kalau kita lihat dari 102 ya ke 109, yang klaim ini 215 gitu. Cuma kan yang inti dari pergerakan itu adalah ke di PCI indeksnya dia sendiri gitu, yang membuat harga DXY itu masih cukup menguat gitu untuk kemarin malam. Tapi kan pertanyaannya adalah kenapa DXY-nya naik, goldnya juga ikut naik gitu. Nah ini karena posisinya kalau kita perhatikan memang gold ini juga sudah breakout dari channeling downtrendnya dia gitu ya, breakout dari channeling downtrend. Dan memang secara daily ya, kalau kita lihat lagi, kita clean chartnya dulu di sini ya, secara daily posisinya ya untuk si daily ini memang masih mengalami kenaikan lebih lanjut gitu ya. Struktur harga uptrend dari daily ini masih kuat. Targetnya itu bisa ke 2054 kalau kita perhatikan di sini ya kan. Karena kan dia udah ngebreak nih yang 2039 sama 40 gitu kan. Berarti targetnya itu ada di 2054 ya, sampai tertinggi itu di 2065 kalau dari historical daily yang ada gitu. Ya, jadi memang posisinya itu untuk gold juga cukup mendukung ya untuk naik secara struktur, dan 4 hours-nya juga secara struktur kalau kita perhatikan nih, strukturnya masih naik terus ya kan. Belum ada rejection sama sekali, ataupun belum ada break strukturnya ya. Intinya selama di atas 2040 saya masih akan coba fokus buy ya, dengan target nanti di 2050 sampai 2060-an gitu, itu tertingginya. Nah nanti untuk break dari struktur uptrendnya ini ya, untuk gold itu dia minimal harus bisa turun dulu ya di bawah. Kalau kita lihat di sini ya, ini dia harus bisa turun di bawah 2025 gitu. Di bawah 2025 berarti di sini. Nah ini ya, di bawah 2025 ini kalau dia bisa ngebreak turun, baru secara struktural yaitu rusak untuk uptrendnya si 4 hours ini gitu teman-teman. Di atas 2025 untuk struktur masih naik untuk goalsnya sendiri dengan target di 2056 54 ya ketingginya. Untuk yang terdekat sampai 2060-an gitu. Oke. Jadi mungkin sekian untuk saya update-nya. Oh iya, untuk news hari ini Untuk news hari ini itu ada di S&P Global Manufacturing ya, seperti yang kita bahas di sini. Kalau kita perhatikan untuk newsnya itu di 50.7 dan 51.5 gitu. Dari forecastnya 51.5. Ini kalau kita perhatikan memang ada kenaikan ya, positif untuk DXY. Kemudian untuk ISM Manufacturing PMI-nya juga di jam 22.00 ya, atau jam 10 malam ini 49.5. Ya, ini kalau kita lihat juga ada kenaikan atau positif buat DXY ya. Kalau ini yang ISM Manufacturing Price ini juga dari 52.9
ada kenaikan ke 53.5 gitu. Jadi ini sama-sama untuk keduanya ya, untuk keduanya itu positif ya untuk DXY gitu. Karena kan untuk news yang 1 dan 2 ini sebenarnya sama gitu, cuma dibedain sektornya aja gitu. Jadi ada 2 news totalnya gitu teman-teman. Oke, jadi itu dulu ya. Jadi kalau misalkan positif untuk DXY ya, tandanya DXY ini ada potensi untuk rebound ya, untuk rebound kembali, dan DXY sendiri pun untuk saat ini masih ada di main resisten gitu. Dan memang kalau hasil newsnya itu untuk yang malam ini dia positif ya, dan sesuai dengan pergerakannya, maka dia bisa masuk untuk strike push kembali ya, atau break dari 104.27 gitu ya, 104.27. Berarti targetnya itu bisa ke 104.6 sampai 104.7 kembali gitu teman-teman. Ya itu kalau misalkan sesuai pergerakan. Jadi let's see aja nanti bagaimana. Oke, mungkin segitu dulu untuk saya update hari ini ya. Nanti kita akan ketemu lagi bahas-bahas untuk candle bulanan dan juga big view-nya itu di hari Sabtu atau Minggu nanti ya, akan saya update untuk video weekly-nya gitu. Oke, terima kasih bagi yang sudah nonton dan sampai jumpa pada video minggu depan.